Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama lanjutkan kajian kita kitab Nahwu Wadhih, di mana pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang dhamir. Pembagian dhamir yang ketiga di sini adalah ad-dhamirul mustatiru, dhamir mustatir. Mari kita lihat contoh-contoh berikut ini. Al-amsilatu, contoh-contoh. Yang pertama, al-jamalu, onta itu, baroka, telah menderum. Ya, bunyi onta ya, menderum. Nomor 2, al-hamamatu gorrodat. Al-hamamatu ini artinya burung hantu ya. Gorrodat ya berbunyi. Bagaimana bunyinya burung hantu? Bersiul lah gitu. Burung hantu itu bersiul. Nomor 3, uridu an tajtahida. Uridu artinya saya ingin, an tajtahida kamu bersungguh-sungguh. Rajin lah, berjuang gitu. Nomor 4, innana sesungguhnya kami, nuhibbu menyukai, najahaka keberhasilanmu ya. Kami suka kalau kamu berhasil. Selanjutnya contoh nomor 5. Al-kalbu yambahu. Al-kalbu anjing itu kenapa yanbahu sedang menggonggong. Anjing itu sedang menggonggong. Nomor 6. Al-bintu anak perempuan itu tuhsinut tabakha ya memasak atau memperbaiki masakannya. Bagus cara masaknya gitu. Nomor 7. Azim. Azim ini artinya agungkanlah atau hormatilah di sini ya. Al-kabiro, orang yang besar. Hormatilah orang yang lebih besar darimu atau orang dewasa. Kemudian nazif, ini fi'il amr ya. Nazif artinya bersihkanlah, hizaaka sepatumu. Nah, tentu teman-teman bertanya-tanya, ini mana dhamirnya ini ya? Mana dhamirnya di sini? Makanya dia di sini disebut dhamir mustatir. Dhamir mustatir ini artinya adalah dhamir yang tersembunyi atau dhamir yang tidak nampak secara tulisan tetapi sebenarnya ada secara maknanya. Di sini kata al-jamalu ini adalah kedudukannya sebagai mubtada. Baroka ini adalah fi'il madi. Fi'il madi itu menunjukkan arti yang sudah lewat. Baroka ini artinya dia menderum. Nah, kata dia itu kembali kepada al-jamalu, onta. Onta itu dia menderum, berderum. Gitu. Nah, di sini dhamirnya adalah mustatir, tersembunyi, sehingga dikira-kirakan di sini karena ini adalah al-jamalu, maka dikira-kirakan dhamirnya di sini adalah huwa. Ya, huwa. Karena baroka ini bentuknya adalah muzakkar. Kalau dia muannas di sini ditambahkan tak taknis. Nah, karena dia di sini bentuknya muzakkar, otomatis nanti fa'ilnya itu dari kata baroka ini adalah muzakkar, maka di situ dikira-kirakan dhamirnya di sini adalah huwa. Disebut dengan takdiruhu huwa. Gitu. Ini dhamir mustatir. Nah, dhamir inilah yang tidak disebut ya. Yang tidak disebutkan di sini, hanya disebutkan fi'il madinya saja. Tetapi di sini sebenarnya ada huwa yang tidak disebutkan. Al-jamalu, onta itu dia kenapa seolah-olah di sini bilang huwa baroka, dia telah menderum atau berderum. Nah, begitu juga pada contoh yang lainnya. Kata gorrodat ini adalah fi'il madi. Nah, di sini ada takdiran kata hiya. Kenapa kita tahu di sini hiya? Karena fi'il madinya ini bentuknya adalah untuk
muannas karena di sini ditambahkan ta ta'nis as-sakinah. Maka otomatis fa'ilnya yang terbuang ini adalah hiya. Kembalinya ke al-hamamatu. Nah, seolah-olah mengatakan al-hamamatu hiya gorodat. Nah, eee, burung hantu itu, si burung hantu itu telah bersiul. Nah, kata hiya ini dibuang, makanya namanya dhamir mustatir. Dhamir yang tidak kelihatan secara penulisan, tetapi ada tersembunyi pada kata gorodat atau pada kata barokah ini. Nah, selanjutnya pada contoh ini juga sama ya. Pada kata uridu ini kan fiil mudhari ya. Fiil mudhari yang di awalnya itu menggunakan huruf mudhara'ah hamzah. Kalau huruf mudhara'ah hamzah ini kan berarti saya. Sehingga di sini dikira-kirakan takdirannya itu dhamir yang dibuang, yang tersembunyi itu adalah ana. Ya, ana. Maksudnya ana uridu, saya ingin gitu. Tajtahida, begitu pula pada fiil mudhari kata tajtahida, supaya kamu bersungguh-sungguh. Ini mana fa'ilnya? Fa'ilnya itu tersembunyi. Ya, wa fa'iluhu dhamirun. Fa'ilnya itu adalah bentuk dhamir yang mustatir. Ya, fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir. Takdiruhu anta. Di sini takdiran fa'ilnya adalah anta, dhamir anta. Dari mana kita tahu di sini dia diawali huruf mudhara'ah ta mukhatab ya, ta mukhatab, sehingga takdirannya itu adalah anta. Nah, anta ini adalah dhamir mustatir yang tersembunyi yang dikira-kirakan ada pada kalimat tajtahidu. Jadi seperti itu ya teman-teman yang namanya dhamir mustatir. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat pembahasan. Al-bahsu, pembahasan. Iza sa'alaka sa'ilun, jika seseorang bertanya kepadamu, qailan, dengan mengatakan, ainal fa'ilu likulli fi'lin minal af'ali baraka. Mana fa'il dari fi'il-fi'il pada contoh tersebut? Misalnya baraka, ini artinya berderum. Mana fa'ilnya? Gorodat, artinya bersiul. Mana fa'ilnya? Begitu juga pada yambahu, tusinu, uridu, tajtahidu. Kemudian nuhibbu, azim, nazib, mana fa'ilnya? Fakaifa tujibuhu? Bagaimana kamu akan menjawabnya? Kalau orang bertanya ini fa'ilnya mana? Ini kok ada fi'il, ada pekerjaan, tetapi nggak ada fa'ilnya, nggak ada pelakunya. Mana fa'ilnya? Kan seperti itu. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Lanjut. Iza ta'ammalta qalilan, jika kamu merenung sedikit saja, istata'ta al-ijabata, maka kamu akan bisa menjawabnya. Li'anna fi kulli fi'lin min hazihil af'ali dhamiron huwal fa'ilu. Karena pada fi'il ini terdapat dhamir, itulah yang menjadi fa'ilnya. Walakin hazad dhamiru la yazhuru, tetapi dhamirnya ini tidak ditampakkan. Walizalika sama dhamiron mustatiron. Itulah sebabnya dia disebut dhamir mustatir. Nah, karena dhamirnya tidak ditampakkan secara pengucapan, maka dia disebut dhamir mustatir. Mustatir itu kan artinya tersembunyi, tidak ditampakkan, maka disebut dhamir mustatir. Fa idza nazarta ilal fi'lainil madiyaini wa huma barakah wa gorodat, kalau kamu perhatikan dua fi'il madi, yaitu kata barokah dan gorodat, ini dua-duanya fi'il madi ya. Ra'aita, kamu melihat annal fa'ila, bahwasanya fa'il pada fi'il yang dua tadi itu dhamirun, adalah dhamir, taqdiruhu huwa ya'udu alal jamali. Pada kata barokah, takdiran fa'ilnya itu adalah dhamir huwa yang kembali kepada al jamalu atau onta. Onta itu dia berderum. Siapa yang berderum? Ya onta itu gitu. Fil fi'lil awali, pada fi'il yang pertama. Wa taqdiruhu hiya, dan dikira-kirakan takdirannya itu adalah hiya. Ya'udu alal hamamati, yang kembali kepada lafaz al hamamatu yang artinya burung hantu. Bil fi'li tsani, pada fi'il yang kedua. Wala
yakhruju taqdirud dhamiri al-mustatiri an hazaini fi kulli fi'li madin. Tidak keluar perkira-kiraan atau takdiran daripada dhamir mustatir ini pada dua dhamir ini, yaitu antara huwa atau hiya, bisa muzakkar, bisa muannas pada tiap-tiap fi'il madi ini. Baik, kita lanjutkan penjelasannya. Wa idza nazarta fil af'alil mudhari'ati allati fil amsilatis sabiqati. Kalau kamu lihat pada fi'il-fi'il mudhari yang pada contoh-contoh yang telah lewat, ra'aita taqdirad dhamiri al-mustatiri fi kulli fi'lin yakhtalifu bi ikhtilafi hurufil mudhari'ati. Kamu akan melihat bahwa dhamir mustatirnya itu berbeda-beda tergantung daripada huruf mudhari'ah yang masuk padanya. Fal fa'ilul mustatiru fil mabdu'i bil ya'i mislu yambahu taqdiruhu huwa. Maka fa'il mustatir yang diawali dengan huruf ya pada fi'il mudhari itu seperti kata yambahu. Yambahu ini kan huruf mudhari'ah yang masuk huruf ya ini ya, di awalnya ini huruf ya. Nah, kalau huruf mudhari'ah yang masuk pada fi'il mudhari ini adalah huruf ya, maka takdirannya itu pasti huwa, yaitu dhamir lil ghaib ya, dhamir muzakkar lil ghaib, yaitu dhamir yang menunjukkan laki-laki, satu orang yang ghaib. Makanya diartikan dia menyalak atau dia menggonggong anjing itu ya. Selanjutnya wafil mabdu'i bitta'i, tetapi kalau fi'il mudhari itu diawali dengan huruf ta, at-ta'nisi yang menunjukkan tak ta'nis, takdiruhu hiya, maka dia ditakdirkan maknanya itu adalah hiya atau dia perempuan. Wafil mabdu'i bil hamzati takdiruhu ana. Kalau dia dimulai dengan huruf hamzah maka takdirannya itu ana, artinya saya. Wa fil mabdu'i bin nuni, kalau dimulai dengan huruf nun fi'il mudhari itu maksudnya huruf mudhari'ahnya itu adalah huruf nun, takdiruhu nahnu, maka dhamir yang tersembunyi di situ adalah dhamir nahnu. Wa fil mabdu'i bi ta'il mukhatabi, kalau dia diawali dengan dhamir mukhatab, takdiruhu anta, maka takdirannya itu anta. Ya. Selanjutnya wa idza nazarta fi af'alil amri, dan kalau kamu perhatikan pada fi'il-fi'il amr, mislu seperti azim, wa nazib, kata azim dan kata nazif ini adalah fi'il amr yang menunjukkan arti permintaan atau perintah. Wajadta, kamu akan menemukan apa? Annal fa'ila, bahwasanya fa'ilnya itu dhamirun mustatirun, adalah dhamir mustatir juga, takdiruhu anta daiman, yang mana takdirannya itu adalah anta selama-lamanya. Oke, kita cepat ya karena ini baterai habis. Al-qawaidu, kaidah-kaidah. Ad-dhamirul mustatiru huwa dhamirun ittasala bil fi'li min ghairi ay yazhara fil lafzi. Yang namanya dhamir mustatir itu adalah dhamir yang bersambung dengan fi'il, yang ada pada fi'il dengan tanpa disebutkan secara lafaz. Artinya tidak ditampakkan secara pengucapan. Jadi secara pengucapan tidak ada, tetapi sebenarnya dia melekat pada fi'il, baik itu fi'il madi maupun fi'il mudhari dan fi'il amr. Selanjutnya, ad-dhamirul mustatiru fil fi'lil madi takdiruhu huwa au hiya. Dhamir mustatir pada fi'il madi takdirannya bisa huwa, bisa juga hiya, salah satu di antara keduanya ya. Kemudian ad-dhamirul mustatiru fil fi'lil mudhari'i yakhtalifu taqdiruhu bi ikhtilafi hurufil mudhari'ati. Dhamir mustatir pada fi'il mudhari itu berbeda-beda tergantung huruf mudhari'ahnya. Kalau huruf mudhari'ahnya alif berarti dhamir yang tersembunyi di situ ana. Kalau huruf ya berarti dhamir yang tersembunyi di situ huwa. Kalau huruf ta untuk mukhatab berarti dhamir yang tersembunyi di situ anta. Kalau huruf ta
untuk ghaibah berarti dhamir yang tersembunyi di situ hiya. Kalau dia diawali dengan huruf mudhara'ah nun berarti dhamir yang mustatir di situ adalah nahnu. Nah, jadi ini kalau fi'il mudhari ini tergantung huruf mudhara'ahnya ya. Selanjutnya, ad-dhamirul mustatiru fi fi'lil amri, dhamir mustatir pada fi'il amr, takdiruhu anta. Takdirannya itu selalu anta, daiman, ya, selalu anta, nggak mungkin lain ya. Jadi nggak mungkin yang lain-lain, pasti dhamir mukhatab anta, nggak mungkin hiya atau ana misalnya. Tidak mungkin menggunakan dhamir mutakallim karena orang yang diperintah itu adalah orang yang kita ajak bicara. Pergilah, siapa yang kita suruh pergi? Ya kamu, orang yang kita suruh gitu kan. Sehingga takdirannya itu pasti anta. Nah, ini pembahasan singkat tentang domir mustatir. Domir mustatir itu artinya adalah domir yang tidak ada secara tertulis atau secara lafaz, tetapi ada melekat pada fiilnya, baik itu fiil madi, fiil mudhari maupun fiil amar. Demikian mungkin pembahasan singkat tentang dhamir mustatir, semoga dapat dipahami. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.